Oke, selamat pagi. Oke, silakan. Iya, Pak. Ini Oke, saya baik. share-in ini ya, Pak, progres ya, Pak. Iya, iya. Sampai mana sudah nih? Oke, jadi kan kemarin saya ini, Pak, prediksi status polis tuh, Pak, yang live atau labs pada asuransi rumah. Mhm, Terus saya mhm, bandingin XGBoost machine learning sama yang model tradisional, Pak, regresi logistik gitu. Karena kan tujuan kita kan, prediksi 0, 1, di mana 1 tuh labs, terus 0 tuh polisnya tetap hidup gitu loh, Pak. mhm, mhm, Nah, terus saya udah coba, data analisis dan lain-lainnya, terus saya udah coba model yang pertama, itu didapatkan ini, Pak, akurasi sebesar 76,9% gitu, Pak, mhm, untuk yang di apa, Xgboost ini. Terus karena tujuan dari penelitian ini kan membandingkan ya, Pak, antara Xgboost mhm, sama regresi logistik bagus mana untuk memprediksi mhm, datanya ini. Terus saya juga udah coba nih, Pak, satunya kan di Python, mhm, satunya di R. R untuk regresi logistik. Jadi untuk yang mhm, regresi logistik ini saya pakai step AIC untuk menemukan model terbaik AIC dengan AIC terkecil gitu, Pak. Terus didapatkan, variabel yang terbaik tuh seperti ini begitu, Pak. Terus saya buat model 70% untuk mhm, training, 30% testing, terus didapatkan hasil seperti ini, Pak, untuk kelas nolnya. Akurasinya lebih kecil sih, Pak, 75%. Terus dari segi mhm, precision, recall, F1 juga lebih besar yang, XGBoost tadi, Pak, saya bandingin, mhm, mhm, seperti itu. Terus udah nih, lebih besar akurasi yang XGBoost sebesar 76,9% dibanding ini dari segi kinerja precision, recall F1-nya juga bagusan XGBoost gitu, Pak, dari mhm, sini. Precision, recall, F1 score-nya gitu. Terus, yang XGBoost ini saya coba, istilahnya, apakah semua variabelnya juga berpengaruh begitu ya, Pak. Terus saya coba, setting threshold-nya, batasnya, misalkan ini udah coba saya looping ya, Pak, untuk threshold segini, N51, 50 dan lain-lainnya, ternyata ada beberapa kenaikan begitu, Pak, jika dikurangi variabelnya. Contohnya seperti di sini. Di bentar, Pak. Ya ini, dengan threshold 0,006, N-nya 38, akurasinya naik, Pak, jadi 77,04%. Ini akurasi yang terbaik di XGBoost. Terus, usaha saya untuk menaikkan akurasi juga ada namanya, smooth atau oversampling dengan undersampling, itu udah saya coba juga, tapi sepertinya akurasinya malah turun begitu, Pak. Jadi sementara ini yang terbaik sih, Pak, untuk 77% ini, dibanding dengan regresi logistik. Jadi kayak dari XGBoost ini dia tuh lebih unggul daripada regresi logistik begitu, Pak. Sampai situ sih, Pak. Kira-kira gimana ya, Pak? Oke, sekarang overlift-nya coba perlihatkan, ini kan komputasinya, overlift-nya. Kalau overlift-nya belum saya lanjut lagi ya, Pak, soalnya kemarin agak sedikit dirubah kan, Pak, jadinya saya belum lanjut lagi terus fokus ke komputasi dulu gitu sih, Pak. Jadi nggak apa-apa, jadi misalnya kan gini, Anda tadi kan ngomong ke saya, gitu kan, banyak tadi kan. Iya, Nah, Pak. inilah yang sebenarnya Anda coba tulis dulu di overlift. Jadi kalau tadi kan saya jadi hilang langsung kan, Iya, Pak. aja tadi, Xgboost katanya 75%, ini sih apa logistik ini. Iya, Nah, lebih bagus ap XGBoost, Pak. iya, enggak, maksud saya itu ditulis di overlift itu loh, biar saya jadi mudah mengingat gitu kan. Oh, saya kan Oke, Pak. bimbingan saya kan banyak, jadi nanti kalau saya ketemu kamu jadi ini kemarin yang apa lagi, tadi boleh saya rubah cara bimbing. Karena kalau hanya tadi nyampaikan kayak gitu, saya tadi barusan ngurusi yang S3 orang 7. Jadi Iya, Pak. kalau bisa Anda overlift-nya diaktifkan ya, coba sebentar. Anda Udah, sekarang Pak, tapi ini masih overlift-nya, yang pas TA1 kemarin, Pak, jadi belum saya nggak beberapa masalah, sebelum saya rubah. nggak masalah. Coba buka aja. Udah Nanti nih, Pak. urusan heeh, Baru ke ini sih, di Pak, metode yang beberapa hasilnya belum tak oke. masukin sih. Jadi tadi yang Anda omongkan, coba Iya, kalau tadi ditulis di sini, walaupun coba Anda berarti bab 4 kan? Coba bab iya. 4-nya, Bab yang 4 calon belum bab sih, Pak. 4. Nah, itulah. Jadi Anda sekarang bab 4 ini kan ada file bab 4 kan itu, coba klik bab 4-nya. Ini masih file apa ini yang bab 4 di sini? Ini, Pak. Apa? Baru saya isi ini sih, Pak, variabel-variabelnya, terus Ya nggak apa-apa. parameternya, Nah, terus
Tadi coba sekarang kamu ngulang tapi dengan diketik di sini coba tadi di paling bawah coba. Yang Paling bawah ini, Pak. ini ya di bab 4 Anda diketik di situ apa yang Anda katakan tadi. Coba. Nah, di situ tadi coba katakan apa pertama tentang SGBoost. Akurasinya atau apa? Anda tinggal copy hasil akhir di komputasimu. Oke. Jadi yang Kayaknya itu nanti lama deh, Pak, ini, Pak. enggak, ini contoh kok. Ini cuma saya Oke, siap, minta Pak. kamu. Jadi cara kerja bimbingan dengan saya Hasil kalau ingin 29 Juni cepat, ya, Pak. Oke, Pak. jadi nggak harus kayak gini nggak apa-apa. Iya. Cuman yang penting Model gini, SGBoost. ya apalah itu bahasanya masih bahasa gaul pun nggak masalah. Iya, akurasi Nah, berapa tadi? 76,9%, Pak. Terus misalnya tadi apa yang logistik. Oke, Pak, sebentar. Nah, nanti nggak maksud saya ini hanya untuk contoh, nggak usah dilanjutkan sekarang. Nanti Oke, Pak. ya. Nah, Jadi yang mau saya tanyakan ini, Pak, kalau misalkan udah ini maksimal banget sih, Pak, karena memang data ya, Pak. Jadi kayak saya udah coba ngulik-ngulik, saya coba-coba memang paling mentok tuh 77% ini sih, Pak, di XGBoost. Itu nggak apa-apa, Pak? nah, kembali lagi ke yang tadi overleaf-nya. Iya. Anda sudah melihat berapa paper yang kebetulan hasilnya mungkin sekitar ini. Yang pakai XGBoost kan nggak cuma Anda kan? Banyak orang pakai XGBoost di berbagai bidang. Ya enggak? Yang skripsi aja itu sudah banyak banget. Nah, Anda sekarang misalnya ketikkan kata XGBoost di googling atau mana atau mau pakai chat GPT ya boleh. Coba googlingkan XGBoost itu. Tergantung sih, Nanti Pak. Tergantung apa namanya? Balik lagi tergantung ke data sih, Pak, kalau kayak nah gini. itulah justru itu makanya dengerin dulu loh Pak. apa yang saya minta itu. Wah, aja cuman nah di situ coba buat satu XGBoost papernya terserah tentang apalah gitu. Tapi yang penting pakai XGBoost loh ya. Ada sih, Pak, sebentar. Ini Oke, paper coba dari mana? cutting. Nah, tapi saya inginnya yang original di paper aslinya sana misalnya. Ada enggak? Makanya saya tadi milih pakai searching engine aja. Jangan yang dari Ada, Pak. cutting. Kalau dia ini lebih XGBoost tapi di fraud, Pak. Nah, maksud saya jangan yang skripsi lah gitu. Skripsi kan kategori dokumen bukan open. Oh iya, Pak. Jangan. Ini hanya untuk dirimu sendiri aja ini kalau yang Oke. ini. Enggak, Saya Pak. ingin yang paper, yang dari jurnal XGBoost. Atau yang tadi dirujuk oleh cutting boleh, tapi jangan yang skripsinya cutting ya. Saya ingin yang paper yang pakai XGBoost itu kan pakai banyak itu. Ini ya, XGBoost classification ya, Pak. Ya, jadi yang Anda kan kasih nah kayak gitu. Nah, itu punyanya orang Unpati nggak apa-apa, yang penting open access kan ini coba buka. Buka aja salah satu itu. Oke, berhenti di sini. Terus, Ini akurasi 75% sih, Pak. oke, ya, oke. Klik ini, klik linknya, klik linknya, link papernya atas yang di atas itu loh, yang di ini loh, enggak ya, yang namanya Sebentar, Pak. Ini ya, Pak, PDF ini ya, Pak. yang ini loh, yang namanya alamat websitenya itu loh. Nah, Ini. itu klik copy, Oke, Pak, siap. terus Ini ya, kembali ke paste. Nah, di situ ke bawah Aref ya? hrefnya itu. Nah, itu Iya, maksud Pak. saya. Terus kasih judulnya di copy, judulnya tadi. Judulnya si papernya tadi. Nah, itu. Oke, copy, kembali ke overleaf-nya. Ini ya, Pak. Mana kurung satunya? Aduh, kok kurung satunya hilang itu di href kan ada 2 kurung. Ini ya, Pak. Oke, Pak. Nah, Siap. oke. Terus ditulis di situ. Apa tadi? Akurasinya berapa tadi akurasinya? Ini, Pak. Akurasi. Ini ya. Nah, copy Saya copy aja. result-nya Hasil ini ya, Pak. kesimpulannya. Nah, gitu. Oke. Terus di-compile. Oh, Oke, itu yang sebentar, Pak. persen dikasih garis miring. Iya, Nah, oke. Oh, masih belum ini. Ada bentar, persen Pak. lagi. Aku nggak mau ya. Garis miringnya miring yang mana? Miringnya jangan miring yang ke situ. Oh iya, bener, Pak. Nah, miringnya keliru sudah. Iya, lupa, Pak. Nah, karena lama
Oke, gini Nah, ya, Pak. setelah Anda compile, recompile lagi, terus sekarang saya yang share screen. Ini kalau ingin cara cepat kerja dengan saya itu adalah, ini sekarang saya share screen ya, tadi Anda kan sudah kan itu. Iya, Pak. Oke, sekarang saya akan share screen. Masuk ke, sudah lihat kan? Overlay skripsi. Anda sudah naik di atas belum ini? Saya refresh. Kalau di atas itu yang sering saya buka itu. Nah, ini kan di atas kan sekarang udah lihat kan itu? Iya, Udah Pak. lihat belum ini? Saya share Udah lihat, screen. Pak. Nah, sekarang saya kadang kalau hanya pakai HP, saya hanya kayak gini mantonya. Oh, dia baru kerja apa? Tak lihat di sini, tak cari di sini misalnya. Oke, Anda tadi kan bab 4 ya. Ini bab 4-nya langsung saya. Anda tadi apa? Oke lah, saya arahkan ke bab 4 Anda. Oh, ini pustaka. Yang ini, Pak, bab 3, bab 4 teks, Pak. Itu Bentar. masih folder yang bab 4, Pak. Oke ya. Yang teks. Nah, ini kan saya pokoknya hanya ngelihat ini aja bab 3. Bab 3. Nah, ini ya tadi di bawah ya ini ya. Nah, tahu maksud saya, jadi kerjaan Anda menghasilkan 76,9 kan? Terus kerjaannya Sopo ini 75 kan? Iya, Pak. Misalnya. Nah, saya misalnya ingin lihat ini kan saya tinggal klik ini kan. Oh, ini ngutipnya benar enggak punyanya siapa nih, lagi ngapa? Kan saya akan baca juga di sini kan. Iya, Pak. Ini juga nama yang saya kenal ini. Dulu bimbingan saya 2. Jadi, Jadi beda nah, univ itu, Pak, Tanjung Pura, Pak. nah, justru iya makanya saya kan bisa lihat dari mana Iya. Anda lihat. Nah, nanti di sini kan Anda tadi ingin bikin argumen bahwa ini loh saya sudah kerja ini. Mayoritas dengan berbagai macam data yang ada, akurasinya XGBoost memang hanya sekitar 70 sampai 80% misalnya. Kan Anda bisa ngeklaim kayak gitu kan? Tapi Iya. besok bukan kayak gini cara ininya, tapi namanya mensitasi. Jadi dari untuk komparasi beberapa hasil orang lain di bidangnya beda data, ya kan? Beda ininya itu ini. Jadi kan Anda tadi inginnya membuat namanya apa namanya itu kalau argumen bahwa Anda dapat 76 ini sudah bagus loh. Jangan dituntut jadi 90 misalkan gitu. Misalkan saya minta, "Ah, masa cuma 76?" Nah, Anda pasti kan akan, wah ini kapan saya akan selesainya? Nah, Anda ingin nyari teman yang sama-sama menghasilkan malah lebih Oh, jelek iya. kan? Betul, Nah, Pak. gitu loh. Tapi namanya akademis Anda. Bukan, Pak, wah banyak Pak yang lebih rendah dari saya. Itu kan namanya nggak akademis kan? Iya, Kenapa nggak Pak. akademis? Karena nggak ada buktinya kan? Iya, Pak. Apalagi cuma saya baca di internet Pak. Nah ini di ujian sering saya kejar kayak gitu. Tapi saya baca Pak, berapa banyak paper. Wah gitu malah sampai melebih-lebihkan gitu. Yang penting Banyaknya berapa? sama-sama Nah, klasifikasi ya, Pak, maksudnya? ya satu satu kelas istilah satu satu topik lah ya. Nah, Anda harus punya ada beberapa yang ini yang sebagai referensi. Nah, nanti lama-lama ini dipindah ke depan malah ke literatur review misalnya atau ke tapi bisa juga di area akhir bab 4 bahwa Anda sudah ini ternyata di beberapa yang klasifikasi yang sama SGBoost memang ya tidak ada yang pernah di atas. Nah, buktinya ini ya dari papernya ini, N-nya ini, tapi nggak perlu nulis judulnya ini cukup apa? Citasinya itu loh. Tahu kan Iya, cara iya. citasi? Nanti ini ditaruh di daftar pustaka. Jadi Tapi kayak kalau saya ngeklik itu akan masuk ke papernya. Jadi meyakinkan kan bahwa itu ada argumentasi akademiknya. Tapi untuk pekerjaan pertama lagi bimbingan boleh kayak gini. Ini Pak hasil 29 saya ngeselkan kayak gini. Nah oke, sementara saya terima ini kan. Nah sekarang Anda mulai tulis bahwa oke lah. Tapi kalau bisa ada tambahan misalkan yang sama-sama klasifikasi, mungkin yang paper ini paper Indonesia kan, iya, Pak. yang luar ada nggak misalnya. Ini dari beberapa kasus data Indonesia, ada kasus data mungkin dari negara mana untuk pembanding bahwa karena memang yang di generasi XGBoost ini
data berbeda yang sampai sekarang kan belum ada orang yang membuat klaim bahwa XGBoost itu pasnya untuk data yang kayak gini loh, itu bisa 95% misalnya. Sudah ada belum Anda baca? Belum sih, Pak, bervariasi Nah, sih, Pak. nah makanya berarti artinya kalau di kerja statistik kan ada kadang metode yang diandalkan banget karena selama ini memang paling andal misalnya. Jadi, nah ini XGBoost banyak orang make, tapi apa argumentasi bahwa nah nantilah bab 3-mu nanti ini saya akan minta bicara bab 3. Kenapa XGBoost jadi pilihan kan? Iya, karena Nanti itulah dibahas di bab 3. Sudah, nah sekarang bab 3-mu kayak apa coba yang Anda mau jawab karena itu. Nah, bab 3-nya coba sekarang perlihatkan ke saya. Sekarang saya stop sharing ya. Sekarang Anda ke bab 3-mu. Anda sudah nulis apa itu? bentar, Pak. Yang tadi menyebutkan alasan XGBoost ini. Nah, Anda juga boleh di situ merujuk dari sisi teknis. Sekarang coba ke PDF aja, layout PDF-nya. Iya, Pak. Kenapa XGBoost kok sekarang dipakai secara teoritik loh sekarang argumen? Kalau tadi kan secara data kan namanya, empirikalnya itu. Ini, Pak, Nah, karena coba performanya tinggi, PDF, efisiensi bekerja dengan di menggabungkan PDF banyak kan entry. layoutnya PDF, layoutnya hanya PDF biar saya ikut membaca. Layout. Anda tahu nggak layout di atas? Nah, Oh, ini, layout Pak. itu. Nah, pilih yang only PDF. Nah, kalau bimbingan nanti caranya kayak gini. Oke, Agak Pak. dibesarin. Nah, Iya, Pak. minta 100%. Nah, Anda mulai sebutkan di sini. Iya, Pak. Ini, Pak. Nah, metode XGBoost atau Extreme Gradient Boosting ini dikenal karena performanya yang tinggi. Nah, yang mengatakan ini siapa? Udah, Pak. Ini di ini, Siapa? Pak. Nah, Yulianti, jangan Pak. yang Yulianti. Saya ingin Iya. yang aslinya, yang Jadi, ngembangin eee, XGBoost. dia berdasarkan ini, Pak, Dokter Tianji Chen Nah, ini, Pak. nah cari si Chen itu. Coba Iya, klik Yulianti. Coba sekarang klik Yulianti. ini, Pak. Oh, nggak ke papernya kan? Dia Baru ke ini kalau kayak gini nih, biasanya langsung ke daftar pustakanya sih, Pak. Nah, Anda tambahi di sini ada harefnya. Hrefnya ya, Tahu Pak? nggak? Oh, iya. Iya, biar nanti kalau ingin mengunjungi papernya klik ini. Nah, Oke oke, Pak. nanti Ini saya dari tambahkan. papernya Yulianti saya akan cari Yulianti itu ngutip dari siapa itu. Iya, Pak. Nah, saya ingin cari yang tadi siapa namanya dokter siapa tadi? Dokter siapa yang Tianji Chen Chen. apa tadi? Nah, Anda bisa nggak dapat Ada, di Pak, paper bisa. aslinya itu? Kalau ada, ya nanti silakan. Nggak harus sekarang nggak apa-apa. Oh, Tapi iya. besok linknya ada. Biar tinggal klik lagi. Tadi Oke, kan Anda Pak. harus nyari-nyari ke Google Drive kan? Iya. Ya, nah, nanti kalau bimbingan lagi, tinggal klik aja yang tadi Dokter Chen apa siapa tadi? Kalau Iya diklik namanya, coba iya. sekarang tadi masuk ke bab 3 lagi. Oke, Pak. Yang bab 3 kan kalau Dokter Chen diklik kan nggak bisa kemana-mana kan? Mana dokter? Bentar, Pak. Kalau saya lihat belum ada ininya, harusnya ke sana. Nah, ini yang ini Chen. Belum, belum. Kalau yang Chen ini, yang base di aslinya, Pak, karena saya ngikutin fungsi loss dan lain-lainnya gitu sih, Pak. Oke. Tapi yang memberi statement bahwa dia adalah tadi kan Anda katakan apa yang paling bagus apa gimana? Tadi yang di atas apa ya tadi Anda? Performa Bukannya tinggi. ya, nah itu loh. Istilah performa tinggi itu waktu si Chen itu menawarkan itu dia berapa dengan data apa ini? Kan 2014 ya itu ya. Dokter Iya. Jianqi Chen dari University of Washington. Nah, ini kalau bisa Anda dapat papernya si Chen, dia dengan data apa? Ngatakan performa tinggi bagi mereka itu sebenarnya berapa persen gitu loh maksud saya. Kalau Oke. hanya 80%, berarti yang Anda raih ya sebenarnya sudah mendekati si yang istilahnya mungkin yang menemukan ini di sini ya. XGBoost yang menemukan si Chen ini ya, yang menemukan metodenya. Iya, mentok menunya si Chen ini, Pak. Ini, ada Ya, equation seperti ini. ya berarti kan dia yang pertama mengenalkan. Nah, Iya, dia Pak. kan mengatakan performa tinggi. Nah, tahu di sini dia pakai datanya apa, hasilnya berapa akurasinya si Chen itu, Kayaknya yang di belum papernya ada sih, Chen. Pak. Belum sempat. Belum. Oh, belum sempat Anda cermati maksudnya.
Ini sepertinya ada, Pak, sebentar. Kalau ini beberapa ada yang saya masukin gitu, Pak, jadi tinggal pencet klik ini loh, Pak. Nah, gitu maksud saya kayak gitu, klik itu masuk gitu Iya, loh. masukin ini sih, Pak. Beberapa udah ada Nah, sih. iya. Tapi ini sudah punyanya yang Chen, Iya, ini yang belum? udah punya Chen, Pak. Tapi di sini dia performanya berapa coba? Mungkin Chen kan pernah nampilkan paper nggak cuma satu kan? Iya, Pak. Iya kan? Nah, coba berapa di sini yang akurasi? Sebentar, Pak. Saya hanya Classification. ingin tahu bahwa tinggi bagi dia itu ternyata cukup 80 misalnya. Ini belum Jadi kelihatan berapa ininya sih, Pak. Tapi dia ada beberapa dari segi ini sih, Pak. Bentar, saya lihat dulu ya, Pak. nggak kan tadi Soalnya kan pertama kan kita ingin melihat sesuatu kan dari akurasi dulu. Mungkin nanti dari sisi lainnya lagi kan mhm, ya boleh-boleh aja. Namanya orang meyakinkan kan ya silakan lah gitu. Apa kalau apa ini jadi nanti kalau yang di sini cuman ada ini sih, Pak, apa namanya, hmm, tes AUC ini sih, Pak. ya oke. Jadi nanti untuk bimbingan yang minggu depan atau kalau Anda ingin cepat dalam minggu ini mau ngebut, Anda sudah ingin Ini sih, lulus Pak, kan? kalau AUC kan dia under the curve, salah satu parameter yang dinilai juga kan, Pak, dari model. Mm, Nah, dia Exibus dia sekitar 83 ini sih, 83%, Pak. mm. 82%, 80-an lah saya, Pak. Dan ini saya kemarin dapat AUC-nya segini, Pak, Berapa kalau 0,76, Anda? 76%, Pak. Berarti masih di bawahnya yang Iya, tadi ya masih di punyanya bawah dikit si. sih, Pak. Karena memang sekali lagi untuk jenis-jenis kayak yang ini kan kayak grupnya machine learning itu memang apa, wong tadi membuat 70-30-nya, 80 kadang juga sudah berpengaruh juga itu. Mhm, Karena ini kan istilahnya metode apa ya, nah kalau dikatakan ya bukan kayak kalau metode eksak kayak yang di satu ini kan kadang iya, kalau asal datanya sesuai dengan asumsi modelnya, metodenya, biasanya akurasinya hampir sama. mhm, Nah, kalau ini kan kadang tadi ya kayak Anda sudah ini tetap 76 apa ya. Tapi ada yang lebih jelek lagi tadi kan yang Julianti kan 70 berapa itu kan. Nah, iya, justru Pak, tantangannya di sini kan kita ingin mencari tahu apa sebenarnya metode ini sensi terhadap apakah gara-gara terlalu banyak outlier misalkan berarti dia nggak robust terhadap outlier. Misalnya kayak gitu di statistik kan kita akan cari tahu kenapa kok metode ini untuk data ini kok jadi kurang tidak itu ya, Pak. bagus, kurang bagus lah misalnya. Oh, ketemukah penyebabnya ini Mungkin gitu. ini sih, Pak, ditambahin justifikasi kenapa hanya 76% gitu ya, Pak, mungkin, Nah, Pak? itu betul. Jadi, Iya, tapi di samping itu juga Anda punya komparasi dengan orang lain ya, kayak jurnal-jurnal tadi yang saya sampaikan tadi, Anda seringlah mungkin ya nggak harus banyak banget, tapi syukur yang terkini. Tahu maksud oke, saya? oke, Pak. Iya, iya, Jadi nggak ya yang penting hanya untuk supaya Anda kalau di ujian punya argumentasi jangan kadang kan orang namanya kalau ditanya kadang jawabannya terlalu bombastis. Tahu maksudnya bombastis itu? iya, Pak. Saya sudah baca banyak paper, Pak. Paling sekitar malah ada yang lebih jelek di bawah 70 gitu. Tapi kalau saya kejar mana papernya, dia nggak bisa nunjukin. Mhm. Mungkin lebih kayak Nah, memperkuat itulah. argumen gitu ya, Pak, 76% dengan Iya, alasan betul. seperti ini, begitu ya, Iya, Pak? tapi argumennya itu yang akademis. Argumen akademis kan ada buktinya, ada ininya, gitu. Makanya tadi kenapa saya minta diharapkan supaya kalau penguji ingin tanya, kayak saya pengen tahu, ngeklik itu bisa lihat, oh ya ini kasusnya apa ya. Syukur Anda juga di datamu Anda cek, ada outlier enggak misalnya. Oh kalau ada outliernya saya coba hilangkan, ternyata akurasinya naik. Oh berarti ini sensi terhadap outlier gitu. Misalkan kayak gitu. Ini datanya berapa Anda yang digunakan? Total datanya? 150.000, Pak. Nah, terus kolomnya Kolamnya 60, Pak. 60, tapi ke barisnya 150.000 baris ya? Iya, itu main saya Ya, pakai semua sih. Terus main beberapa cara oke. saya coba turunin sampelnya, itu malah kurang bagus sih, Pak. Maksudnya tidak Enggak, maksud sebagus saya akurasi ini sih. Anda tahu yang namanya outlier Tahu, Pak. pakai apa kalau ngecek outlier di statistik? Biasanya dari box plot gitu sih, Pak, dilihat. Nah, bisa Tapi nggak kelihatan kalau mhm, ada yang memang variabel, kan ada 60 variabel, iya, Pak. yang banyak apa namanya, Belum coba. yang outliernya yang mana? Anda bisa nggak dapat Belum kayak gitu? coba ngulik itu sih, Pak, tapi kemarin saya Oke. menangani outlier tuh dari ini, Pak, dari tak scaling, Pak. Jadi pakai Robust-scaler Hmm. nanti dia scale-nya itu akan tetap sama 0 sampai 1 gitu loh, Pak. Jadi nggak bakal ada outlier gitu, Pak. Ya oke.
Kalau memang Ya di scaling. situ kan di saat itu kan ada namanya deteksi outlier kan. Jadi Iya. kalau memang oke outlier sudah nggak ngefek berarti misalkan, berarti apa lagi? Oh mungkin kan variabelnya banyak ada dependensinya misalnya antar variabelnya kalau bahasa di statistik kan multikolinialitas itu. Nah itu berpengaruh enggak? Kadang orang menganggap bahwa yang namanya udah gunakan machine learning kan dia robust terhadap apapun gitu. Soalnya nah, tapi kalau saya lihat akurasi masih 70-an tadi 80-an berarti sebenarnya masih ada ruang improvement kan? Iya. Nah, maksudnya kayak Anda misalnya nilai ujiannya sudah 100-an semua ada nilai improvementnya enggak? Ya sudah, saya sudah semua ujian saya dapatnya 100 kan sudah Iya. saya posisi maksimal. Tapi kalau masih 80, oh masih bisa ada ruang improvement namanya. Nah, metode ini dikatakan sudah performanya tinggi dan sudah dikatakan yang paling tinggi, paling hebat itu kalau performanya bisa sudah tinggi sekali kan, dekat 100 kan. Paling tinggi kan 100. Tapi kalau masih di bawah itu sebenarnya ada ruang improvement. Nah, ruang improvementnya adalah dicari kelemahannya metode ini apa kok masih di 80-an tadi misalkan ya gitu. Apalagi yang tadi misalnya logistik malah lebih rendah lagi ya. Iya. Enggak, Karena jadi kan memang kelemahannya tujuannya kan saya mau kelemahannya yang membandingkan Pak, kalau binary mhm, decision gini, antara yang mhm, tradisional dengan machine learning itu bagus mana gitu Pak. Nah, mhm. kemudian saya coba case-nya seperti ini, oh ternyata lebih bagus yang di, machine learning. Jadi kayak lebih membuktikan bahwa ini lebih oke daripada kita Iya, menggunakan regresi logistik gitu Pak. betul. Jadi itu sudah bagus untuk Iya. argumen, tinggal kenapa kok yang sudah bagus saja masih di berapa tadi 80-an ya kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, Yang mana Pak? yang Jadi tadi AUT-nya dia 80 sih Pak, iya. jadi istilahnya kan ada Tulisannya ada AUT-nya 80 sih tadi. jadi masih ada ruang improvement apakah di apanya yang bisa di kan. Kalau Hmm, tadi 60 variabel nggak ada outlier, kalau ada ini kan, kalau ada multiko, mungkin kalau tahu di statistik kan ada reduksi dimensi kan. Jadi supaya dimensi tinggi yang tadi 60 kan termasuk tinggi kan, banyak banget kan. Nah, apakah itu memang semua itu hanya ingin bicara tentang ruang improvement loh ya. Kita ingin iya. menaikkan masih bisa enggak itu loh. Iya, itu kalau untuk dimensi misalkan untuk mengurangi kolom gitu, Pak, kolomnya di apa yang nggak penting itu udah saya lakukan, Pak. Jadi kita Itu mencoba gimana Mas? berbagai kemungkinan kan, Hmm? threshold-nya berapa dan N kolomnya berapa. Itu beberapa memang stuck di 76%, 79%, Pak. Tapi Tetap di kayaknya sini sudah mentok gitu. mhm, di paling tinggi itu ada di sekitar 77,04% ini, Pak. Di mana kita pakai Hmm. threshold-nya 0,06 terus, jumlah kolom yang dipakai itu 38. Jadi sementara segini sih, Pak, akurasinya nih yang paling Oke. tinggi segini, begitu. Ya oke, jadi nanti coba Anda mulai tulis, intinya latihanlah Anda berargumen secara akademik ya. Argumen akademik itu ada ada bukti yang ditunjukkan lah gitu Justifikasinya gitu ya, Pak? gampangannya. Iya, justifikasi tadi. Jadi pokoknya apa sekarang saya juga kalau pas saya nguji juga sering saya mulai coba tanya gitu untuk melihat supaya dia kalau suatu saat di dunia nyata sana ada orang yang mungkin pakai ini ngatakan saling berdebat, bagus ini, tapi cuma debat kusir itu. Tahu debat kusir tanpa justifikasi. Iya, Pak. Ya gampangannya kayak kalau di pengadilan itu loh, pernah kan lihat itu kan, antara Iya, ini Pak. saling menunjukkan bukti kan. Oh, akhirnya jadi ini divonis bebas, di ini bebas kan artinya dia berusaha tarung bukti kan. Iya. Fakta lah. Kalau Anda kan untuk nanti ini bisa dari sisi tadi Anda sudah berapa kali melakukan eksperimennya dengan mencoba mengurangi ini, coba mereduksi adanya apa outlier dengan melalui apa di ini standarisasi Anda ya melakukan itu ya. Gimana, Pak? Yang tadi untuk mengatasi outlier Anda melakukan apa? Yang Saya kalau ini ada sih, Pak, outlier? saya scaling. Oh, scaling namanya kalau Iya, Anda istilahkan scaling tuh scaling. biar rangka apa, rentang rentang ininya tuh sama semua gitu loh, Betul. Pak. Jadi nggak ada Jadi kalau outlier sih. istilah di statistik kan distandarisasi itu Iya, jadi betul. Ini supaya pakai robust scaler, Pak. oke. Tapi teorinya ada nggak robust scalar itu? Anda Belum punya saya teorinya masukin nggak? sih, Pak. Kemarin kan ini sih kendalanya saya kan, saya mau coba komutasi dulu gitu loh, Pak. Kalau memang udah Ya, bisa dilakukan, terus Pak Gun bisa udah oke dengan hasil ini gitu, baru saya mau mau coba nulis gitu, Pak, nulis lagi gitu, Pak. Kemarin saya kalau fokus saya di sini malah sih. sebenarnya gini, jadi Anda nggak usah khawatir bahwa karena kalau saya malah senang kalau Anda langsung misalnya seperti itu, jadi saya juga ngelihatnya cepet, terus nanti saya oke, jadi karena
kalau masa S1 yang penting adalah Anda belajar bagaimana menggunakan beberapa metode kan, terus Iya, dengan Pak. data yang Anda ini kan, mesti kan ada plus minusnya tidak. Anda bisa ungkapin itu dengan baik itu sudah menurut saya sudah untuk anak S1 sudah bagus. Anda berarti mengetahui apa? Oh ini sudah saya atasi kalau memang ada kemungkinan apa outlier, makanya pakai robust scaling Scalar, theory iya. misalnya. Itu sudah kayak gitu nggak masalah. Anda ungkapkan di situ untuk menunjukkan apa? Anda sudah berusaha maksimal tapi Untuk secara mendapatkan ini akademis. ya, 76% Ya, ini ya, Pak? iya. Ada Oke, Pak. justifikasinya bagus. Yang penting sebenarnya itu. Oke, Anda Pak. tidaklah bertugas untuk mencari yang sampai 90%. Artinya mengembangkan metode baru. Itu bukan tugas Anda kan. Ya, Iya, Pak. kalau Anda berhasil ya nggak apa-apa. Artinya juga saya modifikasi. Wah, misalkan kayak gitu. Kan enggak lah gitu. Iya, Pak. Tapi yang penting Anda punya argumen sudah saya ini loh, saya sudah melakukan ini, sudah saya atasi pakai yang tadi Iya. untuk apa robust scalarnya dengan cara kayak gini. Nah, itu akhirnya Anda sudah maksimal di 76 ini. Iya. Itu semua undersampling, oversampling udah saya coba, Pak. Tapi memang yang Oke. terbaik ini sebesar ini sih, Pak. Tapi kan kalau Mhm. Anda semua itu tuliskan dengan baik di Yap. segitunya, itu akan memperkuat bahwa Anda sudah bekerja keras kan. Iya. Berarti Sudah argumen saya diterima begitu ya, Pak, berarti ya harusnya? iya, jadi karena apa yang penting Anda kan sudah berusaha maksimal ya sama seperti kalau Anda besok kerja ya. Iya, Tetap Pak. aja hasilnya mungkin ini saya sudah berbagai cara sudah lakukan loh bos gitu misalkan ke atasannya kan. Iya. Kayaknya memang ya ini kayaknya maksimal sementara tuh. Ya Iya. nantilah suatu saat kalau saya nemukan cara lain ya saya akan ungkapkan misalnya gitu kan namanya sudah ada menyenangkan atasan kan. Iya. Kalau wah saya baru nyoba satu, nyoba dua kan beda kan. Kesannya belum berusaha kan gitu. Iya, Pak. Nah, tapi di situ ada buktinya, Anda tunjukkan ini loh sudah saya Hasilnya ya, lakukan. Pak, saya SS Iya, gitu ya, Pak? iya. Oke, Nah, Pak. coba Anda mulai tulis ya. Jadi Iya. saya nggak akan nggak misalnya Anda harus ganti data itu kan terlalu berat lah. Saya yang penting di situ Anda sudah mengenali. Nah, memang nanti metode yang diunggulkan itu yang akan dijadikan judul kan. Iya. Jadi Anda sudah kira-kira sudah punya gambaran, mulai tulis. Kalau Anda sudah nggak kuliah enggak kan? Sudah nggak ada mata kuliah kan? Saya rencana mau ngulang 1 mata kuliah lagi sih, Pak, Oh, sambil jadi skripsi. perpanjang loh. Wah, saya pikir sudah mau lulus. Anda semester berapa sih ini sekarang? Sebenarnya semester 7, Pak, angkatan 2021. Saya rencana target sidangnya kalau bisa ya Desember sih, Pak, habis nilainya keluar, Oh, Pak. oh ya udah berarti masih masih apa? Tak pikir Anda ingin ngejar ini wisuda Agustus Enggak, atau Pak, wisuda saya masih mau ngulang 1 matkul dulu, Pak, biar bagus, Pak. apa Iya. matkul apa kok Anda masih ingin ngulang? Saya mau ini matematika aktual aja, Pak, biar dapat sertifikasi, Pak. Itu Oh, untuk kurang dikit deh kepentingan kemarin, iya. Saya pengennya AB tapi kemarin dapatnya B+ ya, Pak. Jadi kurang di situ. oh, oh kalau untuk yang kepentingan mapping itu kan Iya. 2 mata kuliah ya? Iya, Pak, saya masih kurang yang 1 B+ ya, Pak, kemarin itu. Hmm. Ya oke, berarti ya tetap ini kerjakan itu ya Iya, saya ngincer ini dihapuskan. kerjain ini sih, Pak, Ya. Ya oke, Tapi ini mumpung kan lagi nggak kuliah, nanti selain nggak, berarti kan kuliah cuma satu, berarti bisa iya fokus ini dan nanti bisa ditulis bagus lah gitu kan. iya, Pak. Berarti Ya, dengan akurasi ini saya bisa mulai nulis lagi ya, Pak, berarti, Pak? ya tulis Dengan saja. Yang penting oke sekarang semua argumentasi mulai Anda tulis di overleaf, terus sama oke, linknya terpakai href tadi, ngelink iya, Pak, kemana, nanti kan dari situ mulai bisa menghaluskan reportnya ini kan. Tapi iya, Pak, report dengan argumentasi yang bagus itu dong. iya, Pak, Jadi selalu kalau ada argumentasi, kalau bisa ada paper orang Indonesia dan paper orang luar. Karena orang mhm, Indonesia mesti akan merujuk orang luar kan. iya. Jadi kesimpulannya Karena apa yang coba usaha saya lakukan, saya masukin semua, saya iya bandingkan betul, semua, iya terus Anda ceritakan itu oke, siap, Pak, dengan struktur yang bagus itu sudah akan oke, menyebabkan kelihatan Anda bagaimana namanya ini kan kayak latihan penelitian kan. Jadi oke, latihan. Pak, siap, Sebenarnya Pak, nanti itu akan memberi bekal Anda berilah argumentasi yang akademis itu karena Anda orang iya sekolahan itu bahasanya kan. Kan sering Anda pernah dengar kan orang debat kusir kan? iya, Pak, Pokoknya ini tapi nggak ada dasar ininya, justifikasinya itu. oke, Pak. Ya oke, saya kira sementara udah cukup kayaknya Anda sendirian aja ini. Nanti saya walaupun Iya, saya Pak. lempar Saya di grup. selalu ini, Pak, paling aktif ini,
minta Nah bimbingan gitu, Pak, tiap nah ini iya. saya datang terus. Terus Iya, Anda Pak. jangan lupa bikin list-nya ya, nanti karena untuk pada saat mau ujian Anda diminta nanti kan ada tanggalnya, makanya kan saya, apa, rekam Record juga, biasanya nanti kan akan saya upload di YouTube. channel yang saya tentang kuliah itu kan. Oh, iya. Jadi Anda mulai ngetik di ininya, jadi hari ini bimbingan tentang apa, Oke. tanggal berapa ini, 29 Juli, Notulensinya ya, Pak? tentang apa, iya, itu Anda sudah bikin kayak gitu belum? Form yang kayak gitu? Belum ya, Pak? Oh, Baru nah tahu nanti soalnya, sekalian Pak. minta ininya, nanti Anda bikin tidak di kertas, tapi tidak bisa diketik gitu loh, dari setiap Iya, itu nanti laporan bimbingan saatnya gitu ya, Pak? iya, jadi kan ada nanti pada saat Anda submit, itu akan dilampirkan bukti, apa, Anda bimbingannya berapa kali ini, Iya. itu tuh menunjukkan Saya tiap kali bawa bimbingan saya selalu datang, Pak. enggak, tapi maksudnya dicatat, ada catatannya enggak? Belum tahu sih, Pak, belum saya catat, Pak. Oh, nah itu, Oke, Pak. saya kebetulan nggak ngasih contohnya. Jadi, karena kadang ada yang rajin bimbingan, tapi pada saat minta tanda tangan saya, cuman bimbingan 5 kali gitu, kan ya lucu Hmm. kan. Kalau saya Terus hadir kata terus, Pak. Di YouTube nah, juga ada. Mhm. oke kan berarti ada bukti. Nah, Anda bisa mulai nanti minta ke prodi itu yang namanya form keaktifan bimbingan kalau nggak salah. Iya. Kalau Mungkin buat malah sendiri minta nggak bisa ya, file Pak? aja. Saya Gimana? hari ini ngapain gitu nggak bisa ya? Kalau, Nggak bisa maksudnya gimana? buat buat sendiri formnya gitu, Pak? Maksudnya saya tulis Oh pribadi boleh. sendiri. Iya Oke. boleh aja nggak apa-apa. Mungkin pakai kayak Word atau Excel nggak apa-apa. Jadi nanti di situ tulis apa tanggal berapa. Dan nanti pada saatnya sudah punya form dari prodi, tinggal dipindah kan, ngikuti template-nya mereka kan. Iya, sama Tapi saya yang biasanya jelas screenshot ini itu sih, saya Pak, kok bimbingan. sudah bimbingannya banyak kok pada saat minta tanda tangan sedikit. Tapi saya lupa Pak lah yang penting ini hanya pada sebenarnya itu mempengaruhi pada saat kalau itu dilampirkan kan ini masanya aktif enggak sih gitu. Iya, Pak. So, misalnya kan ya apapun kan akan mempengaruhi penilaian ini. Misalnya saya juga punya bimbingan yang wah rajin banget kan beda dengan yang misalnya yang males gitu. Iya, Pak. Kan Saya saya tiap juga hari ikut menilai berarti. kan. Iya. Terus saya kan akan buat statement kan, ini maknanya rajin ini kan otomatis penguji akan ini kan juga. Iya, Nah, Pak, maka siap. saya harapkan Anda dokumentasi yang bagus bahwa Anda bimbingannya memang rajin. Tapi memang ada dokumentasinya. Tidak cuma ngomong rajin tapi Anda nggak pernah nyatet gitu loh, apa, nggak ada dokumen, apa namanya itu, resminya lah gitu. Nanti Iya, kan iya. resmi saya tanda tangani, terus dikirimkan ke prodi Iya, Pak. pada saat mau ujian. Mungkin Anda pernah dengar kan teman-teman yang pada mau ujian kan mesti dimintai itu. Mhm. Oke, berarti ini Nah, saya lanjut ke penulisan ya, Pak, berarti, Pak? iya, mulai tulis saja nggak apa, iya. Oke. Oh ya, Pak, Gun mau tanya juga, kan Terus saya DPA Bapak iya, ya, Pak. Itu mhm, untuk nilai KKT dan kemarin nilai ujian tugas akhir 1 kira-kira bisa keluar kapan ya, Pak? kayaknya mungkin sudah kalau setiap habis selesai langsung keluar kok itu. Anda sudah revisi belum? Sudah nyerahkan dokumen ininya belum? Sudah ke prodi sih, Pak. Kalau iya artinya sudah keluar itu. Oh, berarti soalnya yang di ini Nah, saya yang kuliah kerja terpadu yang 3 SKS sama tugas akhir 1 yang 3 S1 itu belum ada nilainya sepertinya, Pak. masa sih? Gitu. Coba tanyakan ke prodi nanti kan biasanya prodi akan nagih ke saya kalau saya memang belum menyerahkan karena kan saya banyak kan. Iya, Pak. Kadang ada yang kalau saya terlupa tapi seingat saya biasanya kalau yang ada yang aktuaria kan? Iya, Pak, yang kemarin habis di itu loh, presentasi Ya, sama Bapak juga yang di Prudensial. makanya itu presentasinya kapan ya? Biasanya langsung di hari itu malah diminta kok itu. Itu tanggal 25, 26 Juni, Pak, hari Senin. Oh, berarti Yang sudah. habis Pak Coba Gun tanyakan dari ke Signander. prodi, kok Iya. nilainya belum kalau belum di-upload. Kalau misalkan karena saya yang lupa nanti kan saya langsung lakukan hari ini bisa. Oh, oke, Pak. Maka Anda mantau aja ya kalau setiap misalnya habis kayak tadi KP terus habis Anda TA 1-nya kapan? Saya TA selesai 2 minggu lalu, Pak, tanggal 11. Nah, nah TA 1 harusnya juga sudah keluar, udah belum keluar nilainya. Belum keluar ya, Pak? Oh, ya oke nanti silakan tanyakan aja kalau nanti memang belum karena saya nanti prodi biasanya akan nagih ke saya itu. Oh, iya. Nanti saya coba tanya lagi ya, Pak. Kan ada kayak formnya juga, saya akan ngisi di situ. Oke, oke, Ya Pak. tanyakan aja ke prodi ya, nanti kalau memang harusnya ini kan sudah muncul lah kalau 2 minggu kayaknya sudah. Karena kalau Oke, untuk Pak. KP sama itu asal saya sudah lihat kan, saya sudah bisa ngukur menentukan nilai, udah langsung saya buat itu.
Oke, Pak. Ya. Oke, sebentar udah cukup? Ya nanti sama yang link YouTube-nya ini juga boleh minta tolong di-share ya, Pak? Oh iya, nanti ini akan setelah ini kan saya akan upload, nanti langsung saya ini kan ke ini. Oke, Pak. Biar yang lainnya juga akan tahu bahwa yang saya mau itu tadi kan kayak tadi lah, bahwa setiap ada argumen, ada harefnya, ada ininya, terus apa komputasinya. Biar saya ngomongnya nggak berkali-kali itu loh dengan ada YouTube itu. Iya, Pak. Oke, Kadang Pak. saya minta dia nonton di situ, pas saya Iya, bimbingan dengan Alex, ngomong apa aja, Bu Yao, yang lainnya terus menyimak gitu ya, ikut Pak? gitu. Mhm. Iya, gitu. Ya oke, nanti segera kalau sudah nongol Oke. di ininya apa Mhm. nanti saya akan Terima kasih upload. ya, Pak Agun, buat Oke ya, hari ini. makasih ya. Oke Ini ya, saya monggo lanjut ya. di penulisannya ya, Pak, buat Ya, silakan ya, kira-kira minggu mulai depan lanjut. ada bimbingan lagi nggak ya, Pak, Senin ini? Tetap kalau Anda ingin nambah itu bisa, pumpung ini belum kuliah dimulai kan. Jadi Oh, caranya tetap juga online, tapi Anda tinggal minta lewat WA kan. iya, Pak. Caranya Anda di grup mintanya. Oke, Pak. Di grup WA itu, Pak, saya ingin tambahan bimbingan, Pak, tidak hanya Senin misalnya. Nanti biar yang lainnya kalau kebetulan dia waktunya ada, biar ikut bergabung. Kan linknya pakai sama, link yang ini, link yang Oke, Senin Pak. ini. Siap, Pak. Jadi Anda cukup ke saya ngomong, Pak, saya ingin nambah, Pak, misalnya tadi Anda sudah kerja kan, Senin, Iya, Selasa, Rabu, kok udah saya rapikan, Kamis udah saya ingin, tulis semua ya, Pak. ya sudah ditulis, ingin nunjukin ke saya gitu kan. Boleh aja. Anda minta hari apa, misalnya Kamis. Kamis saya cek jadwal saya kan, oh saya ada jam 10, ya Anda siap aja. Kadang malah saya minta langsung sekarang gitu. Iya, Pak. Kalau pas misalnya kayak apa, Anda kok minta hari itu pas saya kosong misalnya. Bisa juga pas saya ada, kita bisa juga minta. Oh, nah, misalnya kayak gitu. Jadi nggak harus cuma Senin kok, bisa nambah. Tapi memang kalau Oke, Pak. sudah kuliah itu biasanya karena saya udah padat capek kan, apa ya saya harus nyari waktu yang saya juga nyaman kan itu. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa, silakan aja nanti apa Anda boleh apa nambah kalau memang itu. Yang jelas yang Senin ini memang ada risiko soal ketubruk depannya karena jam 8 saya itu dengan masa S2, jam 9 itu yang S3. Nah, yang S1 ini kan jam 10 ya. Iya benar Iya, ya Pak. Anda ya. Terus jam 11 ini nanti yang KP ini yang magang. Oke, Yang Pak. magang jarang yang menggunakan biasanya. Makanya kalau ini molor nggak apa-apa. Tapi akan tetap saya buka ininya apa linknya apa Google Meet-nya. Nanti saya tunggu, kalau nggak ada ya sudah saya Oke, oke. biarin. Berarti besok kalau Ya, udah oke. masuk kuliah, nunggu ini ya, Pak Gun jadwalnya kapan lagi ya, Pak, buat hariannya? Buat mingguan yang fix gitu, Ya Pak? kalau sementara ini memang yang Senin, nanti kemungkinan akan saya geser setelah tanggal 12 ini. Terutama yang keganggu itu yang, kan saya ada kuliah setengah 8. Kayaknya Iya. yang skripsi aman ini. Karena saya kuliah setengah 8 sampai jam setengah 10 kan. Hari Senin itu ya, Pak? Kayaknya iya, yang tapi yang berarti yang keganggu yang S2 sama S3 nanti akan saya pindah, tapi belum. Oke, Tapi yang oke. Anda masih aman karena jam 10 saya enggak. Oh enggak nih, ada kuliah metode survei sampel. Jadi kayaknya ini yang Senin akan saya pindah ke Selasa, mulai tanggal 13 kayaknya itu. Oke, Pak. Nanti mungkin dikabarin aja ya, Pak, di grup Ya, untuk ya nanti akan saya bimbingan. lewat di grup itu. Nanti akan saya kasih di grup. Jadi sementara saya nggak ada pengumuman itu, anggap aja masih di situ. Oke, Pak. Karena baru saya akan berlakukan kayaknya mulai kuliah dimulai itu. Mhm. Ya oke, sudah cukup? Ya cukup, nanti mungkin saya kembangkan lagi ya, Pak, di Ya, penulisannya. Ya. oke. Oke, Ya terima terima kasih kasih, saya Pak tutup Gun. ya. Ya, oke ya, oh, ya.